perlu, sangat-sangat perlu. Tetapi berpunca semua ini masalah didasarkan Aceh ini dalam jajahan Indonesia. Bukan Aceh miskin, tetapi Aceh dimiskinkan. Kalau Aceh sudah berdiri sendiri, jangankan ke Malaysia, ke Eropah pun boleh sekolah karena hasil bumi yang banyak. Jadi kita boleh misalnya dalam 1 tahun, kita bilanglah 100 orang atau 10 orang. Tetapi kalau Aceh macam hari ini, jangankan kita nak kasih keluar ke Malaysia atau ke negeri-negeri lain untuk sekolah. Wifi aja, internet aja yang secara online cuma memakan waktu 2 jam dalam 1 hari susah. Ini kita udah coba. Jadi melalui online kita boleh kasih ijazah atau sertifikat atas ilmu apa yang dia sudah dapat dan betul-betul mampan tingkat internasional, bukan sekedar hanya di lokal atau nasional, tapi tingkat internasional. Jadi dalam masalah ini maaf bukan kita membangga-banggakan, tapi kita bilang semacam mana adanya. Kawan-kawan dalam masalah ini bermacam-macam ilmu, bermacam-macam keahlian. Ada yang tingkat IT, ada tingkat bahasa, ada tingkat diploma, macam-macam. Dan bukan hanya sekedar tamat sekolah pakai duit Jadi betul ilmu dikuasai. Dan kita coba hari itu kalau memang ini berjalan, kita buat macam lokal-lokal tingkatan. Jadi yang dari dasar, ini jurusan bahasa Inggris, komputer. Jadi 2 itu berkaitan. Jadi yang sudah mampu dari bahasa, kita tingkatkan. Ini kelas 2, misalnya kayak itu. Dalam berapa bulan atau berapa jam masa untuk belajar, sehingga kita buat tes persis serupa semacam mana sekolah yang ada di tempat atau rumah sekolah. Jadi cuma kita gunakan media apa itu melalui Google Meet atau itu melalui aplikasi-aplikasi yang kita sama-sama bisa belajar. Jadi ini lebih ringan. Tidak usah buat paspor masuk ke Malaysia, habis itu uang makan, uang sekolah, ini itu banyak itu. Tapi kalau sudah Aceh jadi negara, itu dah kecil, udah ringan. Dari saya demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, Tunku Azhar, silakan. Hana tambahan kali dia sampai kali dengku ni lanjut je dengku. Oke, Tiro Ismi, silakan. Boleh saya sambung sikit lagi? Boleh. Saya Okey, lanjut tanya je kepada Mr. Global. Okey. Alright. Saya bersetuju dengan brother tadi menyampaikan kita boleh mengguna sosial media sebagai platform student. Right? Itu tak salah. Memang tak salah sama sekali. Saya background education dulu. Saya ambil English literature. Saya mengajar 22 years. Right. Ada perbezaan dalam mengajar physically and then lewat social media. Sebab mengajar physically dia sensitivitas emosional yang terbangun between the teacher or trainer dengan itu beza daripada kita mengajar lewat online social media. Itu memang research hari ini dekat Indonesia, seberapa ramai student belajar dekat social media semasa COVID-19 dan belajar macam pondok, pesantren yang physically teaching in class. Beza. Hasilnya beza. Ini bukan perkara kita nak tolak apa orang cakap tak. Tapi ini realiti yang kita lihat adalah fakta sosial. So, mengapa saya lebih tend to teaching physically? Sebab kita tak just hanya sharing ideas, knowledge or lesson, no. Tapi lebih kepada membangun emosional
antara trainer, teacher dengan students. Itu penting sangat, right? So, tadi saya kata, mengapa saya punya program, kita ambil beberapa siswa daripada Aceh, setelah kita buat macam deal dengan kerajaan Malaysia dekat Aceh, ada pembangunan sekolah Aceh. Namun yang kita bawa ialah mereka yang memang kita telah sort it out them well. Kita bawa, kita ajarkan, kita buat deal, kontrak, tak macam sekolah lepas SMU atau SPM, sambung sekolah bachelor, lepas tu master, dapat ilmu elok, tak balik Aceh, tak bangun Aceh. Tak macam tu. Itu old fashion. Yang saya bincangkan ialah ada semacam ultimate association established in Malaysia yang memang association itu adalah terdiri dari memang pakar-pakar dalam bidang pendidikan yang memang telah granted dia menjadi pengontrol dari sekolah Aceh yang memang disupport oleh kerajaan mungkin, atau kerjasama dengan kerajaan, atau dengan orang-orang kaya, mana-mana entrepreneur Aceh yang berkontribution to developing Acehese society. Itu belum ada dekat Malaysia, belum. Yang wujud nyata belum. So kalau hari ini kita nak bangun Aceh, dengan kita datang Aceh, mungkin kita akan against the rule of Indonesia. Tu kita akan menjadi macam dispute. Sebab mereka curiga, apa pula di sekolah swasta, apa yang dia ajarkan. Tu tak dapat kes lagi kan. So kita cari cara lain. Banyak cara untuk educate orang Aceh. Tapi masalahnya ialah, mahukah pemikir-pemikir Aceh datang masa ni berfikir tentang hal itu? Kalau diorang tak berfikir, kita saja yang berfikir. Apa salah? Itu yang saya kata. Sebab saya pun, to be honest, I am willingness to teach them in Malaysia if my age is still alive. Jika saya dah mati, saya tak boleh buat apa-apa lagi. Itu yang apa saya kata. Jangan pernah postpone. Don't call off. Just keep going on. Because the generation of it is our hands. Macam tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Luar biasa. Ide yang cemerlang, insyaAllah. We will greet again Chinese Empire, okay? Tunku Fajri, silakan. Hana dengar view, Hana tambahan lagi dari Lon. Okay, Tunku Wan, ada tambahan? We just sharing, kita lagi sharing tentang situasi Aceh sekarang dengan generasi Aceh dimanapun dia berada di dunia. Silakan. Balong analung timale giban jeraji tengku menang. Good, terima kasih. Mr. Loba, do you understand the Chinese speaking? Kalau setakat ordinary speaking bolehlah in general kan, tapi kalau the whole things saya malulah. Saya belum semua boleh faham. Okey, tidak ada masalah sepertinya. Jadi sedikit-sedikit nanti lama-lama terbiasa berbahasa Aceh. Baik, sejauh ini kita tak ada macam orang-orang Aceh yang kaya-kaya. Makan itu Kamarudin itu kan mati di Arab tu. Salah satu tokoh pejuang Aceh Merdeka dulu, dan dia sekarang berjuang untuk memerdekakan Indonesia di Aceh. Jadi kan meninggal mati dia di Arab. Jadi begitu banyak harta yang dia hasilkan dari hasil pengkhianatan perjuangan Aceh Merdeka. Mulai dari toko-toko yang ada di Tepin Raya, lepas tu gunung beratus hektar yang ada di Langging itu di Aceh. Nah, ketika dia mati, so apa yang dia tinggalkan untuk generasi Aceh Merdeka? Nothing. Tidak ada apa-apa. Jadi kejadian ini membuat kita amat miris, pilu, sayang. Begitu banyak kekayaan dan tidak ada untung apa-apa untuk generasi Aceh ke depan. Nah, begitu juga untuk pengkhianat-pengkhianat yang lain.
Ya, kalau dianggap mati di Arab itu bagus, Abu Jahal pun Abu Lahab mati di Arab juga. Begitu kira-kira, Mr. Loba. Wow, so really impressive and excited. Saya suka sangat. Saya pun bersetuju. Okay. It's amazing. Ya. Okay. Alhamdulillah. Tapi bagaimanapun, sometimes saya merasa tak sedar hati sebab sebab room ni memang ramai, memang few orang Aceh kan. Kalau saya ada tersilap ayat yang saya baca, yang saya sampaikan, saya mohon maaf sangat-sangat kalau mungkin tak ada kata atau ayat yang menyentuh kepada orang ramai dalam room ni. Saya seorang individu biasa, mohon maaf sangat-sangatlah macam tu. Tak ada masalah. Di sini saya bertanggungjawab. No problem. It's okay. InsyaAllah. Dia cuma sharing dan evaluasi 79 tahun kolonialis RI Republik Indonesia di Aceh. Dan yang membuat kita sekarang menyesal adalah beberapa tokoh kita dan mempermainkan nasib hidup umat Islam sekarang, khususnya umat Islam Aceh. Dan ini sangat mengecewakan bangsa Aceh ke depan. Saya berada kan, masa tu pernah ingat sekali. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Lanjut. Mr. Loba. Lanjut. Tak, tadi abang tu dah nak cakap. Okey, tak apa, saya tanya. Ni orang bagi salam je, tak apa. Oh, I see. Okay. Masa tu saya selepas international conference dekat Universiti Kebangsaan Malaysia, ada seorang dari kebangsaan United States. Kita duduk dalam at least 20 or 25 minutes kan. Dia macam trigger, dia macam nak dengar lebih apa yang saya cakap depan public hearing session, tapi dia belum merasa puas hati. Lepas tu dia datang lagi dekat saya. Hi brother, can I talk a bit with you more? Oh, nice, okay. Sila, saya bersedia hati. What's something you want to talk about? Oh, saya nak kata macam mana Aceh hari ini, Aceh currently. Dia katakan, saya kata apa sebenar yang berlaku dekat Aceh. So, got surprising. Ternyata apa yang selama ini dikira Indonesia memang really care for Aceh is not totally like that. Tak macam tu. How you can say that? Sebab saya memang ada blood dalam darah saya orang Aceh. So saya really care for the Aceh society. Sebab you know what? Aceh basically, Aceh bukan sebuah semacam kelompok yang ada dekat Indonesia, tapi Aceh memang sebuah nation yang telah berdiri tegak macam tu lama sebelum berdiri Indonesia and Malaysia. Jauh sebelum lagi Turki menjadi sebuah negara, Aceh telah establish sebuah negara yang full sovereignty. Tapi mengapa terkesan bahawa Aceh ialah bahagian daripada NKRI? It's totally wrong, saya kata. Sebenarnya ialah NKRI itu bahagian daripada Aceh. Sejarah telah dimanipulated oleh Javanese regime. So, jangan cakap dengan generasi yang baru, dia tak faham tentang histori. Talk to me, saya kata. So, mengapa saya berani bercakap besar-besar, melaung besar-besar dekat this conference? Sebab I know details about the Aceh history. Saya kata macam tu. Lepas tu yang saya tak suka ialah mengapa dosen-dosen daripada Aceh datang di dalam international conference senyap dia tak cakap apapun. Nak dapat paper ke? Nak dapat sertifikat ke? Itu yang saya hairankan. Bukan karena mereka datang di bawah kolonial Indonesia. Dia bukan datang mengatasnamakan orang Aceh. Itu salah satu. Lanjut. You know brother, lepas tu saya cakap datang pula orang Melayu kan. Dia appreciate lah. Dia pergi minta kartu nama saya, names card kan. Ada orang Aceh. Dia kata, adik siapa kau? Saya tengok, pandai pun tahu pun tentang Aceh. Saya teruja pun tengok awak. Ya kau. Tapi saya memang cakap ni dari hati saya paling dalam. Saya tak buat-buat. Saya tak tukar imitate. Sebab saya memang orang logik.
Saya kata. Tapi mengapa bapa-bapa ni datang sini duduk senyap, tak bercakap? Padahal you lecturer kan, dia pensyarah kan? Dia jawab, bukan tak bercakap, tapi memang tak ada kesempatan. Ha? Tak ada kesempatan? Saya pun masuk dalam 20 minit dah lewat. Masuk dapat kesempatan berbicara. Mengapa tak ada kesempatan? Come on. You are Chinese people. Talk something about Aceh. Malu diorang berada. Malu dah cakap apa-apa, muka dia merah tau. Normally. Saya ingat betul-betul masa tu. Seronok pun tengok. Gila ni, muka merah kan. Tak cakap apa-apa, gila ni. Tu patung semua tu, walaupun dia seorang bachelor, PhD, doctor, professor, that all the Yankee from Indonesian colonial. Keledai Indonesia. What was shocking to me that time, the professor come to me. They say, hi guys. Although you talk light, you're still young. You know lots about your country, Chinese society, and I really recommend you to have a higher, study more, because I believe someday you're going to be the great person that talking on the world stage about Aceh. Oh, insyaAllah. Dengan senang hati saya kata, insyaAllah. Kalau diorang Muslim, saya kata, doakan saya insyaAllah. Tapi diorang bukan Muslim kan, Kristian. Macam tu. So, buat saudara-saudara saya dalam room ni, kalau ada pemikiran yang memang brilian, bagi tahu kita orang dekat room ni. Jangan simpan dalam hati, nanti berkarat tau. Macam tu. Okey, anak ayah ingin berbicara, dibuka jamiknya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saiful Razwar. Go ahead. dari Perlah. Jadi lung sidra urang melaut balun wo pati malamnya tolon wo kuna udarat lampo sipluh saya. Lun dengar berita, lun berita urang tanya di poh bud NI di Birun gara-gara motor rental. Kemudian tunggu. Lanjut. Pakan di urang tanya dukukan lagenyan di poh bud NI manteng lupiate ke manteng ke im nyo masalah lagi nyo manteng ke im kipan kanang grawacehnya. Berat kam jajah tanyo lagi nyo sabo hijau itanyo bisa te im lagi nyo di mualim puta ka dipegat lagi nyo. Memang lung siro urang pun melaut tapi darah lung menteng untuk bangsa lung. Tapi apa nak boleh buat? Putar nak pegal itanyo lagi yang. Ya. Nah, awak tanyo yang di luar ide cuma berkomentar bak TikTok long kala. Hana yang lebih mesti tolong awak draw di kiban Acehnya kiban pun sukses. Baik lemuno. Bangsa tu baik pohli lagi nyo. Nah, urus mikir tu kena. Hana lah bukunya lalu laki maaf. Kadang na yang tupeh dalam roomnya tu laki maaf sungguh. Sedih hati nampak tak pegah api. Laginya sedih hati nampak tak pegah api. Pegah Pak Tito, nak pegah Pak Tito. Pak Tito pun dah pegah mah. Nunggu hana arti lagi yang putar dah pegah Pak Tito. Cuma yang habis susu dan je mau faedah api. Berea faedah paling kurang donya luar kayak apa kejadian di Aceh dan orang yang semikirnya karena salah satu draw ni. Betul. Simple. Tak makai. Ya kan? Betul. Mr. Loba, terkait pembantaian kolonia Indonesia terhadap orang Aceh yang membuat usaha rental mobil di Aceh. Jadi pengusaha-pengusaha Aceh dia dihimpit, direntet
dan kalau dia memang melawan dia akan dibunuh. Begitulah kolonial Indonesia mempraktekkan cara menjajah Aceh sekarang. Alright, very good ideas. I try to respond next thing. Okey, Macam ni. silakan. Kalau brother tengok macam mana kerajaan Iran masa ni pun currently ada dia presiden, ada dia macam ulama. Apa autoriti daripada ulama, apa autoriti daripada presiden? Tu Iran. Kita merujuk kepada Aceh. Ya. Kalau simbol memang ulama ada simbol terbesar dekat Iran. Kalau presiden bawah daripada ulama. Tapi kalau ulama dah berkata 1, 2, tak boleh berkata 3 oleh penguasa autoriti, tak boleh. Itu peran ulama, the role ulama in Iran. Right, currently now or past decades. Tapi Aceh, sorry to say, macam mana ulama Aceh hari ini? Why Aceh ulama? Why again ya? Why Aceh ulama? Sebab ulama itu pemegang autoriti dekat Aceh. Kalau ulama berkata dekat podium kemegahan, bergetar darah Aceh, berdarah-darah darah orang Aceh, case di maybe will be settled. Tapi Yes. my question, Yes, of course. are they really cares about the kind of thing? Tak. Ulama sekarang saya tak sebut nama. Saya tak sebut Nothing. nama. Ada Nothing. ulama dia penyembah dan tanda kutip penyembah kepada Jokowi. Tak sebut nama tapi saya tahu. Right, sebab saya researcher, saya peneliti. Kalau macam ni ulama, come on. Apa yang kita memang nak idolkan, kita nak puji-puji sanjung saji ulama macam ni. Kita bukan kata ulama tak betul, tapi ingat dalam Islam tu ada 2 ulama. Ya kan? Ulama su, ulama ke mana? Ulama yang mencium bokong pemerintah. Ulama su. Tak semua ulama tak semua ulama masuk syurga, ada dia dibakar dan neraka. Tak semua hafiz masuk syurga, ada dibakar dulu dalam neraka baru masuk syurga. Kalau dia masih asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. So my question, sekarang saya tengok Aceh telah berlaku polarization. Ulama di jalan seorang, masyarakat sipil jalan seorang dalam berkelompok-kelompok. Apalagi dia nak tentang kepada pemerintah kerajaan Indonesia, tak dapat. Kita tak ada kekuatan, kita tak ada authority. Kita akan dapat ancaman pembunuhan. Right? So, my suggestion ialah tolong orang Aceh sekarang berbenah diri. Okay? Revolutionize yourself. Bentuk komunitis orang-orang pakar-pakar hebat, bagi tahu bahawa Aceh sekarang bukanlah Aceh yang you tengok sekarang ni, tapi Aceh telah bangkit. Caranya ialah bersatu padu ulama, mahasiswa, DPR, parlimen, cendekiawan, budayawan, santri, semua bersatu padu. Tapi adakah itu berlaku dekat Aceh? No, I've never seen like this. Sehingga kalau ada terlalu kes pembunuhan yang dilakukan oleh polis, right, ataupun TNI, Laskar, kita tak ada kekuatan. Kita kata apa? Kita tak ada kekuatan. You masih ingat pembunuhan siapa nama pembunuhan seorang Aceh tu dekat Jakarta? Yang sedih sangat kita tengok, ada video. Apa yang memang berkesan buat kita? Tak ada solution. Hanya Haji Omar masa tu dapat santunan, kalau tak silap saya 80 juta ke 100, tak ingat, tuan santunan. Itu pun kerana Haji Omar telah berjuang kuat-kuat untuk menyelesaikan kes ni. Tapi pihak kerajaan Indonesia tak, apalagi Aceh. So again, saya rasa kalau kita hari ni berkoar-koar, kita nak mengumpat, nak barang-barang, tak ada untung. Why? Ulama ni bukan ulama yang memang macam dahulu. Saya tak katakan semua ulama Aceh macam ni, tak. Tapi ulama yang ada berkoalisi dengan pemerintah, NU, Nazatul Ulama Aceh, dia ada bersinggungan kepada pemerintah Indonesia, NU, Nazatul Ulama. Dia tahu sendirilah siapa tu Nazatul Ulama Aceh sekarang ni. Tapi they just keep silent. Padahal mereka pemegang autoriti. Orang Aceh kalau berkata ulama, darah tu bergelegak, darah tu macam panas je sebab dia takzim kepada ulama. Tapi hari ini ramai orang Aceh sebahagian sudah tak takzim kepada ulama, bahkan ulama dipertikaikan antara ulama kawasan Beron dan ulama Aceh Selatan. Itu fakta. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi. Tengku Fajri, silakan. Ingin menanggapi